Jurnalis terkenal asal Italia sindir fans timnas Indonesia. Menerka nasib skuad Garuda menghadapi Raja Asia. Martin Paes dan Marcelino bicara pelawang turun di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akhirnya akan menghadapi Raja Asia Jepang dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Seperti apa hasil laga itu akan memengaruhi persaingan? Jika kalah dari Jepang, timnas Indonesia terancam jadi juru kunci. Meski berstatus tim tamu, harus diakui timnas Jepang merupakan favorit untuk meraih kemenangan atas timnas Indonesia di SUGBK. Dari 3 kemenangan yang sudah didapatkan pada 4 laga pertama, Jepang meraih 2 diantaranya kala menjalani laga tandang. Jepang menang 5-0 di markas Bahrain dan 2-0 di markas Arab Saudi. Mentalitas juara memang tak bisa dilepaskan dari tim Samurai Biru. Dengan catatan itu, tidak menutup kemungkinan tim asuhan Haji Memoriasu itu juga bisa meraih kemenangan atas tim Garuda. Andai timnas Indonesia harus kalah di hadapan Samurai Biru, tentu saja harapannya tidak kalah telak seperti yang dialami Cina atau Bahrain. Maklum jika kalah dengan skor besar, bukan tidak mungkin posisi tim Garuda di posisi kelima tergeser ke dasar klasemen. Namun, itu pun masih tergantung kepada hasil laga Cina yang bertandang ke markas Bahrain. Jika Cina juga kalah, maka timnas Indonesia akan tetap ada di posisi kelima. Namun, jika Cina bisa mencuri poin di markas Bahrain, maka bisa dipastikan tim Garuda tersingkir ke dasar klasemen jika kalah dari Jepang. Harapan terbesar penggemar terhadap duel timnas Indonesia kontra Jepang adalah adanya poin yang bisa diraih oleh Jai Idzes dan kawan-kawan. Bermain imbang melawan Jepang pun rasanya sudah cukup luar biasa, apalagi bisa meraih kemenangan. Jika berhasil meraih kemenangan di depan pendukungnya, timnas Indonesia jelas akan terdongkrak posisinya, setidaknya bisa naik ke posisi ketiga atau keempat yang memperbesar langkah menuju kualifikasi putaran keempat. Namun, bagaimana jika timnas Indonesia bisa menahan imbang Jepang? Tentu saja timnas Indonesia tidak akan beranjak dari posisi kelima. Hanya saja, selisih poinnya bisa makin rapat, setidaknya dengan salah satu dari 3 tim yang ada di atasnya, mengingat Australia akan menjamu Arab Saudi. Sementara Bahrain menjamu Cina. Laga antara Australia kontra Arab Saudi berpotensi tim yang kalah tidak beranjak dengan torehan 5 poin. Jadi 1 poin akan membuat jarak antara timnas Indonesia dengan tim tersebut akan makin rapat. Diketahui, Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sendiri memastikan akan menurunkan kekuatan pemain muda, yakni U22, di Piala AFF 2024. 2 pemain abroad timnas Indonesia, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, pun berbicara soal peluang mereka mentas di Piala AFF 2024. Peluang itu tetap ada karena Martin Paes yang main bersama FC Dallas di MLS 2024 sedang libur kompetisi. Sementara itu, Marcelino Ferdinand diketahui jarang bermain di klubnya saat ini, yakni Oxford United. Alhasil, dia bisa dipertimbangkan untuk dilepas ke timnas Indonesia saat Piala AFF 2024 bergulir. Mendapati kondisi ini, Marcelino sendiri mengaku sebenarnya ingin memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Tetapi, semua keputusan ada di tangan klub karena Piala AFF 2024 tidak berada di agenda FIFA Matchday. Kita tahu bahwa Coach Shin nurunin timnas U22, umur saya masih 20 tahun, kalau pengen main sih pengen karena buat timnas, ujar Marcelino. Sementara, Martin Paes mengaku belum memikirkan lebih lanjut soal peluang mentas di Piala AFF 2024. Sebab, fokusnya kini hanya tertuju sepenuhnya ke laga melawan Jepang dan Arab Saudi dulu di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejujurnya, saya mau fokus dulu pada 2 pertandingan saat ini, saya belum memikirkan soal itu, Piala AFF, sejujurnya, tutur Martin Paes. Bagi saya, seluruh perhatian tertuju pada Jepang saat ini karena itu yang terpenting sekarang, tukasnya. Jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano, menyindir masyarakat Indonesia yang mengamuk Mes Hilgers batal memperkuat timnas Indonesia karena fokus menjalani pemulihan cedera. Pria yang dikenal sebagai pakar transfer Italia ini menyindir netizen Indonesia dengan memberi fakta bahwa ada 3 pesepak bola top dunia yang batal bergabung dengan tim nasional masing-masing karena tak bugar 100%. Lisandro Martinez melewatkan laga bersama timnas Argentina karena tak dalam kondisi bugar. Martin Odegaard dan Wesley Fofana juga keluar dari tim nasional karena masalah fisik, tulis Fabrizio Romano di akun Instagramnya, Fabrizio Rom. Sejumlah netizen tanah air pun mengomentari unggahan Fabrizio Romano.
Mereka menyindir netizen lain yang merespons negatif batal bergabungnya Mees Hilgers dengan timnas Indonesia. Apakah fans-fans dari negara itu pada koar-koar di akun pribadi dan TM-nya? Sokoso, tulis akun netizen. Ada di suatu negara pemain tidak boleh cedera, sambung akun lainnya.